Standar food grade, terbuat dari material berkualitas, desain elegan cocok untuk penempatan skala usaha but jajanan modern, kapasitas tangki untuk memasak sebesar 4 liter, dilengkapi dengan temperatur kontrol, dengan teknologi kompor listrik termutakhir, membuat makanan yang digoreng menjadi lebih cepat matang secara sempurna. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Noda-Noda Hitam. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, perkara baru di dalam agama. Agama kita, agama Islam, ma'asyiral muslimin, adalah agama wahyu. Agama yang dibangun di atas wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Al-Quran yang merupakan kalamullah, ataupun berupa hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, seandainya agama ini adalah akal, jadi seandainya agama ini dibangun di atas akal, bukan di atas dalil, tentunya bagian bawah dari sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan kita mengetahui dalam pembahasan fikih, yaitu mashu alal khuffain, di dalam pembahasan bab mengusap kedua sepatu, yang diperintahkan untuk diusap itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Oleh karenanya sahabat yang mulia ini berkata, seandainya agama itu adalah akal, tentulah bagian bawah dari sepatu adalah aula bil mashi, lebih utama untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Tapi syariat menyatakan, syariat memerintahkan kita untuk mengusap bagian atas, bukan bagian bawahnya. Ini menunjukkan bahwa agama adalah dalil, agama adalah wahyu. Agama kita ini sempurna, ma'asyiral muslimin. Tidaklah Rasulullah meninggalkan umatnya, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah telah menyempurnakan agamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran di ayat yang sering kita dengar, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian,
dan telah kusempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lah." Tidak tersisa lagi satu kebaikan yang mengantarkan kalian ke surga dan satu kebaikan yang menjauhkan kalian dari neraka, illa wa qad buyyina lah, kecuali telah dijelaskan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Ada perkara di antara halal dan haram adalah perkara-perkara syubhat. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui agama kita ini agama wahyu? Ketika kita mengetahui bahwasanya agama kita ini sempurna, maka tugas kita adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, yang datang dari Rasul, fakhudhuh, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dia larang tinggalkan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengannya Allah akan mencintai kalian, dengannya pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karenanya tugas kita adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada pembahasan dalam Islam yang biasa kita sebut al-ittiba'. Artinya mengikuti. Kita ini haruslah berittiba', bukan beribtida'. Kita dituntut untuk mengikuti, bukan memunculkan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Karena perkara yang sudah disyariatkan sangat banyak. Seandainya kita gunakan seluruh umur kita untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan sanggup, kita akan kelelahan. Saking banyaknya syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disyariatkan saja banyak yang belum maksimal kita laksanakan. Lalu untuk apa kita membuat perkara-perkara yang baru yang tidak pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau ajarkan kepada para sahabat dan tidak pernah dikenal oleh generasi terbaik yang pernah ada dalam sejarah umat ini, yaitu generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena kita diperintahkan untuk meniti jalan mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." As-sabiquna al-awwalun,
orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Tentunya generasi ini sudah berlalu. Kemudian Allah berfirman, walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti jalan mereka dengan ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho, rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, tetapi Rasul berjarak dengan kita 14 abad misalnya. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau dan kita tidak pernah paham beliau mengatakan apa, melakukan apa, kita tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Kita menuntut ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, kepada mereka para ulama. Kita datangi majelis-majelis mereka. Kita dalami kitab-kitab mereka. Al-Quran di satu mushaf bisa kita bawa kemana-mana. Tetapi berbeda dengan al-hadis. Para sahabat terpencar ke seluruh penjuru negeri, ke seluruh belahan dunia. Oleh karenanya hadis-hadis Nabi terpencar. Dan alhamdulillah hadis-hadis yang terpencar di dalam perut-perut buku tersebut, di dalam di dalam buku-buku yang berjilid-jilid, jumlahnya yang ratusan bahkan ribuan jilid tersebut telah diringkas, dirapihkan oleh para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dan Al-Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Artinya tidak ada sebenarnya celah bagi kita untuk membuat satu hal yang baru dalam agama. Lalu bagaimana sebenarnya pandangan syariat terkait dengan perkara-perkara yang dibuat-buat di dalam masalah ibadah, yang dimasukkan ke dalam agama, atau yang biasa kita sebut dengan muhdatsatil umur, perkara yang muhdats atau perkara yang bid'ah. Bagaimana sebenarnya pandangan syariat? Kalau kita membaca hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Siapa yang memunculkan, membuat satu perkara yang baru dalam agama kami ini, yang tidak ada asal, satu perkara yang baru di dalam perkara agama kami. Jadi kaitannya secara langsung dengan agama. Ya, kita mau berjualan menggunakan motor boleh, menggunakan mobil boleh, atau jualan secara online boleh, selama kita tidak melakukan transaksi yang diharamkan oleh agama, misalnya riba, kezaliman, ya, atau hal-hal yang lain yang diharamkan oleh agama. Oh, itu antum a'lam bi umurid dunyakum. Kata Rasulullah, kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Tapi urusan ibadah, urusan akidah, urusan syariat, itu sudah selesai. Ya, 1400 tahun yang lalu sudah selesai dengan turunnya firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Oleh karenanya Nabi sangat tegas mengatakan bahwasanya perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama, kalau dilakukan fahuwa raddun, maka perbuatan tersebut tertolak. Di dalam ayat Al-Quran, ma'asyiral muslimin, surat Al-Kahfi, ya Allah subhanahu wa ta'ala, apakah akan kami beritahukan kepada mereka, kata Allah, bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling merugi dengan perbuatannya. Jadi mereka berbuat tapi merugi. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama, perbuatan yang muhdats, perbuatan yang diada-adakan dalam agama, mereka itu orang-orang yang merugi.
maka harus kita selamatkan. Kenapa mereka merugi? Karena mereka dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka sia-sia. Ya, mereka sia-sia melakukan itu semua karena tidak diterima. Tetapi di waktu yang sama wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini ayat sangat mengerikan. Ini harus menjadikan kita waspada. Berilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmulah sebelum berkata, begitupun sebelum berbuat. Ya. Karena ibadah itu ada aturannya. Ibadah itu adalah syariat. Dan syariat al-musyarri adalah Allah. Yang menentukan syariat itu adalah Allah. Adapun Rasul muballigh, yang menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, ma'asyiral muslimin, di antara keburukan perkara bid'ah atau orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 54. Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, Inna allaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada bid'atah. Sesungguhnya Allah betul-betul menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat. Hatta yada bid'atah, sehingga dia meninggalkan kebid'ahannya. Karena memang orang-orang yang melakukan ajaran-ajaran yang baru, yang tidak ada dasarnya dari Quran dan As-Sunnah, mereka itu tidak merasa bermaksiat. Oleh karenanya tidak mungkin mereka ingin bertobat. Karena bertobat dari apa? Kan begitu dalam pemahaman mereka. Artinya hadis ini sangat logis. Bahwa ketika kita membuat perkara yang baru dalam agama, yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, tidak juga dari perbuatan para sahabat yang mereka sepakati, seperti perbuatan Khulafaur Rasyidin misalnya, maka ini sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Karena kenapa? Para pelakunya tidak merasa salah. Para pelakunya merasa mereka sedang melakukan kebaikan yang besar. Oleh karenanya Nabi berkata, ya, sesungguhnya Allah betul-betul menghalangi pelaku bid'ah untuk bertobat sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Hadis ini riwayat Imam At-Tabarani dan dikatakan sahih oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Yang lebih mengerikan lagi, ma'asyiral muslimin, ada hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ancaman ini mengerikan. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis 7049. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana faradtukum 'alal haud. Aku mendahului kalian di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian, kata Nabi. Hatta idza ahwaitu li anawilahum, ketika aku akan mengambilkan minum. Jadi ada sekelompok umat Nabi yang datang. Melihat umatnya datang, ya Nabi mengambilkan minum dari telaga Al-Kautsar sebagai minuman yang sangat lezat, tidak haus selamanya orang-orang yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ahwaitu li anawilahum, ketika aku ingin mengambilkan mereka air, ya, maka tiba-tiba saja ihtalajuduni faaqulu ay rab ashabi, maka mereka tiba-tiba saja dijauhkan dariku, lantas aku berkata, ya Rabb, itu adalah umatku, itu adalah umatku ya Rabb. Kenapa tidak boleh minum dari telaga Al-Kautsar?
Maka Allah berfirman, La tadri ma ahdatsu ba'dak. Sebenarnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka buat setelah engkau meninggal. Dalam riwayat, Rasulullah berkata, Innahum minni, mereka itu umatku ya Allah. Maka dikatakan oleh Allah, Innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ubah-ubah dari ajaran agamamu sepeninggalmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, suhqan liman baddala ba'di. Celaka bagi orang-orang yang mengubah-ubah ajaranku sepeninggalku. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang tidak kalah menakutkan, bahwasanya ketika kita mengajarkan satu perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka amalan kita itu tidak diterima dan kita mendapatkan dosa. Begitupun orang-orang yang mengikuti kita, mereka berdosa dan kita mendapatkan saham dari kesalahan mereka, dikarenakan mengikuti apa yang kita sampaikan yang tidak sesuai dengan ajaran petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya kita qanaah dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qanaah dengan apa-apa yang diwariskan oleh para sahabat dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teladani para imam-imam yang saleh. Mereka lah orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dalami perkataan Imam Abu Hanifah. Karena bedanya kita dengan mereka mujtahid. Betul, kita pun bisa dapat dalil seperti mereka. Kita pun bisa membuka Sahih Bukhari seperti mereka. Tapi mereka mujtahid. Mereka orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami agama ini, untuk berijtihad menyederhanakan permasalahan agama dan ibadah agar mudah diamalkan oleh manusia. Oleh karenanya, tinggalkanlah perkara-perkara yang baru, yang tidak memiliki contoh teladan dari Nabi Muhammad SAW. Dan hendaknya kita senantiasa merasa qanaah dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Ingin lebih mudah dalam menggiling aneka bumbu dapur untuk keperluan aneka masakan, atau ingin memulai usaha bumbu dan sambal dalam kemasan yang produksinya tidak repot dan pastinya menguntungkan, Maxindo menghadirkan mesin penggiling bumbu basah tipe GLB 220 dengan fitur dan keunggulan terbaik dibandingkan mesin bumbu sejenis. Kelembutan hasil bumbu dapat diatur sesuai kebutuhan, kapasitas produksi hingga 15 kg per jam secara kontinu, menggunakan motor listrik berkualitas dengan daya kinerja 1600 rpm, penggiling dari material batu gerinda, sehingga membuat hasil penggilingan lebih halus dan natural dibandingkan blender biasa. Dilengkapi dengan saluran inlet yang memakai corong untuk memudahkan kerja, konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
Kemudahan produksi untuk bisnis Anda. Alat cetak bakso tipe MCB 100A dari toko mesin Maxindo. Sekarang Anda bisa memproduksi aneka pentol bakso, cilok, hingga kue bola dengan lebih mudah, murah, dan ekonomis. Dengan jumlah cetakan hingga 10 buah dalam sekali proses, memproduksi menjadi lebih mudah dan efisien. Material alat dari bahan berkualitas, aman, dan higienis. Kapasitas tabung untuk adonan hingga 5 kg. Mudah menggunakan tuas manual yang dioperasikan secara mudah. Ukuran cetakan 1,5 cm. Hasil akan langsung keluar dalam sekali proses. Mudah digunakan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha fast food atau aneka kuliner modern dengan cara yang mudah dan menguntungkan? Maxindo, andalan bagi para pengusaha kuliner Indonesia. Mesin deep fryer elektrik tipe MKS 51B Maxindo memasak aneka makanan seperti fried chicken, nugget, french fries, fish stick, dan lain-lain dengan cara deep frying atau penggorengan yang direndam. Lebih mudah dan hasil lebih istimewa. Mesin sesuai standar food grade, terbuat dari material berkualitas, desain elegan cocok untuk penempatan skala usaha booth jajanan modern. Kapasitas tangki untuk memasak sebesar 4 liter, dilengkapi dengan temperatur kontrol, dengan teknologi kompor listrik termutakhir, membuat makanan yang digoreng menjadi lebih cepat matang secara sempurna. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang pertama sudah kita bahas, kita renungkan pembahasan terkait dengan perbuatan atau perkara baru dalam agama. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kita akan mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah dimanapun Anda semua berada untuk ikut berinteraksi dengan kami di pagi yang berbahagia ini, baik melalui layanan pesan singkat, bisa ditulis pesan singkatnya, besar harapan kami pertanyaannya sesuai dengan materi kita. Dan yang kedua, bisa melalui layanan telepon di nomor yang tentunya sudah terlihat di layar kaca pemirsa di rumah. Kita akan buka sesi kedua ini dengan membaca pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita sudah melakukan dosa besar, apa ia harus melaksanakan salat taubat dan berapa rakaatnya dari hamba Allah di Tasikmalaya? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran sifatnya umum. Ya, Allah hanya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha.
Ya, tidak ada ketentuan khusus harus sholat 2 rakaat misalnya. Hanya Allah perintahkan bertobatlah kalian taubatan nasuha. At-taubah artinya ar-ruju'. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah itu memiliki makna meninggalkan kemaksiatan, itu satu. Jadi kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, seseorang dikatakan kembali kepada Allah adalah ketika mereka meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua adalah ketika mereka menyesali kemaksiatan. Sudah kita tinggalkan, ya kita sesali. Yang ketiga adalah al-azmu ala an la ya'ud. Berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan. Kalau ini bisa kita penuhi, ya khususnya kaitannya dengan hak-hak maksiat, dosa yang kaitannya dengan hak-hak Allah, maka kita sudah dianggap bertobat dengan tobatan nasuha. Tapi kalau ada kaitannya dengan hak manusia, tentunya harus kita berikan hak-hak saudara kita. Jadi tidak ada perintah khusus yang saya ketahui harus sholat dulu baru bertobat. Kalaupun kita ingin sholat dulu, sholat 2 rakaat, sholat mutlak baru kita bertobat, Allah alam bisawab, tidak masalah. Allah alam bisawab. Ada Abu Ahmad di Medan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abu. Ini kita diajarkan seorang Muslim, yaitu kita harus mengikuti apa yang digariskan Nabi, yaitu mengikuti sunnahnya dan mengikuti syariatnya Allah, Ustaz. Baik, Bapak. Di sini kita sama Rasulullah, kita jangan membuat agama yang baru, Ustaz. Baik. Tapi dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, syariat Allah, bagaimana kita dengan Rasulullah dengan disamain dengan sesama manusia, dengan tidak dengan levelnya seorang Rasulullah, dengan bagaimana kita menyikapi, rasanya kita ini sakit hati kita, Rasulullah disamakan dengan sesama manusia yang bukan levelnya Rasulullah. Bagaimana kita itu menyikapi, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib mencintai Rasulullah, membenarkan setiap berita yang beliau sampaikan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau perintahkan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim melihat satu kejadian yang viral beberapa waktu yang lalu? Ada seorang tokoh yang mengatakan siapa yang lebih berjasa antara Rasul dengan Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Bagaimana sikap kita? Alhamdulillah kemarin saya sudah membaca pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat yang dikeluarkan oleh Dr. Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat, bahwa ucapan ini adalah ucapan yang menyakiti hati umat Islam. Ya, bagaimana dia ingin menggugat keyakinan kita bahwa keyakinan kita itu Rasul di atas segalanya. Setelah kita mencintai Allah adalah mencintai Rasul. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu tidak bisa diubah-ubah lagi. Maka menyinggung permasalahan akidah yang sangat sakral seperti ini adalah satu bentuk menyakiti hati umat Islam, dan bentuk, kalau saya boleh katakan, serangan yang langsung masuk ke jantung umat Islam. Ini sangat berbahaya. Ucapan-ucapan seperti ini menggambarkan siapa sebenarnya orang yang mengucapkannya. Ya, ucapannya adalah gambaran dari orang yang mengucapkan. Karena dia mengucapkannya tidak dalam kondisi mabuk, tidak juga dalam kondisi terpaksa. Dia mengucapkannya dengan santai dan tanpa beban. Dan ini bukan kali yang pertama. Sebelumnya dia bandingkan antara suara azan dengan nyanyian-nyanyian kidung. Dia bandingkan antara hijab dengan konde. Tentunya ini kita sebagai umat Islam memiliki hak untuk menuntut keadilan. Agama kita terancam dalam kondisi seperti ini. Bukan terancam dalam arti Islam akan punah, tidak.
Tetapi ketika keadilan tidak ditegakkan, maka akan muncul orang-orang yang sama yang berani mengolok-olok agama. Dan tentunya kita sangat khawatir sekali ketika keadilan negara tidak hadir, maka yang hadir adalah ke hukum jalanan. Ya, ketika negara tidak hadir menyelesaikan hal ini, tentunya yang kita khawatirkan adalah hukum jalanan, hukum rakyat, hukum masyarakat. Itu yang kita khawatirkan, kekacauan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dan ini para tokoh sudah memberikan sikap, baik itu penasehat MUI, Profesor Dr. Din Samsudin, ya, termasuk Wapres pun sudah memerintahkan meminta maaf. Tokoh dari Nahdlatul Ulama Kiai Haji Salahuddin Wahid mengatakan harus belajar agama lagi. Ini orang yang seolah-olah tidak suka agama dan lain sebagainya. Kita harus marah dalam hal ini. Marah bukan karena ini momentum politik. Ya, ini kadang kita sulit membedakan mana kemarahan agama, mana momentum politik. Ini agama, murni agama. Agama kita dipermasalahkan. Ya, kita ini setiap hari dalam sholat bersahadat, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah Allah Rasul, itu yang akan digoyang-goyang oleh mereka. La haula wa la quwata illa billah. Kita marah, Pak. Marah ketika kita tidak marah, ya ada penyakit yang menempel di hati kita. Ya, dan kita harus marah walaupun ya harus kepala kita tetap harus dingin, walaupun marah tapi tetap kita harus bisa mengukur sejauh mana sikap kita dan perbuatan kita menyikapi satu permasalahan. Mudah-mudahan pemimpin di negeri ini bisa bijak menyelesaikan permasalahan ini. Allahu a'lam bishawab. Ada Bapak Ahmad juga di Medan, ya, ini pertanyaan yang kedua dari Medan, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ya begini Pak, hari ini kan kita bicara tentang perkara baru dalam agama ya. Ya. Masalah bacaan Al-Quran ini Pak, yang dirutinkan itu kan kayak Yasin. Katanya baca Yasinan malam Jumat faedahnya begini-begini gitu. Apakah itu ada sunnahnya? Terus baca surah Al-Mulk habis sholat katanya faedahnya kita terhindar dari fitnah kubur. Apakah itu juga ada sunnahnya? Yang kedua gitu, apa Bapak? Yang kedua? Yang kedua apa pertanyaannya? Membaca surah Al-Mulk habis sholat. Apakah itu ada tuntunannya? Katanya faedahnya kita terhindar dari fitnah kubur. Baik, ada lagi? Yang ini yang berikutnya adalah ada terhadap orang mati, orang yang meninggal. Kan kita kan fardu kifayahnya cuma ada 4 ya itu kan. Baik. Yang pertama ya yang 4 itulah. Terus di saya ada kebiasaan begini Pak, membayar fidyah istilahnya. Fidyah sholat atau fidyah puasa itu dikompensi ke beras, itu disedekahkan ke orang miskin. Apakah itu ada tuntunannya? Baik. Terus saya rasa cukup Pak. Saya rasa sudah banyak ini pertanyaannya. Baru 2 Pak. Satu lagi terakhir ini berkaitan ini. Baik. Yang kan setelah dikubur itu kita duduk di atas kuburannya, terus kita talkin itu, diajarkan kalau nanti datang malaikat begini kamu jawab Allah gitu umpamanya. Apakah itu ada tuntunannya Pak itu? Baik. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, ma'asyiral muslimin. Tadi pertanyaan Pak Ahmad di Medan kaitannya dengan membaca Yasin dikhususkan di hari Jumat. Membaca Yasin adalah ibadah yang sangat mulia, pahalanya besar di sisi Allah. Tetapi mengkhususkannya di hari Jumat, apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Tetapi dalil-dalilnya adalah hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang sangat lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar ibadah. Kalau untuk tujuan fadilatul a'mal, sebagian ulama mengatakan hadis yang lemah, yang tidak sampai kepada derajat maudhu atau mungkar, bisa saja dipakai selama kelemahannya tidak parah. Tetapi dalam hadis-hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil di dalam menetapkan satu ibadah.
dalam menetapkan satu ritual ibadah yang terus-menerus kita lakukan. Dan kita tidak mendapatkan dalil yang sahih bahwasanya Yasin dirutinkan dibaca di malam Jumat. Yang ada adalah membaca surat Al-Kahfi, yang membaca surah Al-Kahfi yang dengannya kita terbebas dari fitnah Dajjal. Ya, begitupun dengan surat Al-Muluk. Wallahu a'lam bishawab, ya, disunnahkan kita sebelum tidur membaca surat Al-Muluk. Di antara fadilahnya ini dibebaskan dari azab kubur, diselamatkan dari fitnah di kubur. Jadi kalau Yasin yang saya tahu tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya secara langsung dari Nabi, ya, bahwa di hari Jumat kita baca. Lalu kapan kita baca Yasin? Ya, tidak ada batasan waktu, kapan saja. Ya, tidak ada batasan waktu, kapan saja. Sambil kita tadarus dari Al-Baqarah sampai ke An-Nas, ya, sampai di Yasin ya kita baca. Tidak harus menunggu datangnya hari Jumat. Adapun masalah fidyah, ya, ada dua nanti kan. Kalau memang orang yang meninggal itu memang memiliki hutang puasa, misalnya ketika dia datang di bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, dia dalam kondisi sakit, tidak bisa melaksanakan puasa, dan sakitnya adalah sakit yang diharapkan kesembuhan. Sakit yang diharapkan kesembuhan. Lalu bulan Syawal dia masih sakit, pertengahan Syawal dia sembuh. Sempat dia sembuh misalnya sekitar dari Syawal sampai Zulqa'dah dia sembuh. Artinya sebenarnya dia sudah memiliki kesempatan untuk bisa mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Qadarullah di bulan Syawal, Zulqa'dah dia masih sehat, Zulhijjah dia kecelakaan meninggal. Apa yang harus dilakukan oleh keluarganya dalam kondisi ini? Dia, keluarganya wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dalam kondisi memiliki hutang puasa, maka keluarganya mengganti puasanya. Walaupun para ulama nanti berbeda pendapat, apakah dalam kasus ini diganti puasa ataukah membayar fidyah. Karena ada perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa orang yang meninggal belum sempat mengqadha itu dibayar fidyah. Terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau kasusnya seperti ini tidak masalah, ya. Atau kasus yang lain misalnya memasuki bulan Ramadan dia sehat. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan dia sakit. Ya, sakit, tiba-tiba sakit keras misalnya. Bulan Syawal, Ramadan selesai, tanggal 1 Syawal dia meninggal, maka dalam kondisi ini tidak wajib apapun. Kenapa kata para ulama? Li'annahu lam yatamakkan liqada'i as-saum. Karena dia memang belum memiliki waktu di mana dia bisa mengqadha saumnya. Dia belum memiliki waktu. Lain cerita dengan kasus yang pertama. Kalau kasus yang pertama dia berbuka di bulan Ramadan karena sakit, bulan Syawal dia sudah mulai sehat, Zulqa'dah dia sehat, Zulhijjah dia, tapi tidak dia qadha segera. Bulan Zulhijjah qadarullah dia kecelakaan meninggal. Maka kasus yang pertama wajib, kasus yang kedua tidak wajib. Tetapi umumnya di masyarakat itu tidak ada masalah puasa. Itu sudah menjadi tradisi di masyarakat. Kalau ada yang meninggal, barangkali pernah meninggalkan sholat, barangkali pernah meninggalkan puasa, barangkali pernah meninggalkan ibadah, maka dibayarkan berupa fidyah, berupa beras yang dibagikan kepada tetangga-tetangga. Allah alam bishawab, ini tidak ada tuntunannya. Ya, ketika Ja'far bin Abu Thalib meninggal, Rasulullah berkata, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya mereka sekarang sedang bersedih. Jadi bukannya memberi makanan, malah diberikan makanan. Ya, bukannya bertambah bebannya, harusnya diringankan. Kecuali memang kasusnya tadi wasiat, kasusnya hutang, ya itu bukan beban, itu memang kewajiban, kan begitu. Ada lagi tadi permasalahan, dia harusnya mengqadha tapi tidak dia qadha karena lalu keburu meninggal, padahal dia seharusnya sempat mengqadha. Dalam kondisi itu keluarganya, misalnya ayahnya, anaknya, itu mengqadhakan puasa yang dia tinggalkan. Allah a'lam bishawab. Begitupun membacakan talqin, ya, saya tidak mengetahui
ada sebagian ulama yang membolehkan perkara tersebut kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, tapi kita tidak mendapatkan dalil yang kuat bahwa setelah dikubur itu dibacakan talqin. Yang kita tahu adalah sabda Nabi SAW, "Lakinu mautakum la ilaha illallah", talqinkan orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Artinya, agar orang yang akan meninggal tersebut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada keutamaannya. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saja kewajiban suami terhadap istri dan begitu pula sebaliknya, dan bagaimana cara mendidik anak yang sesuai? Masya Allah, ini pertanyaan satu buku. Isinya jawabannya satu buku. Saking banyaknya jawabannya. Ya, artinya itu ada di pembahasan masalah keluarga. Apa hak suami, apa hak istri, ya banyak sekali. Hak suami misalnya ditaati, ya, ditaati oleh sang istri itu adalah hak suami. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya wanita apabila salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatannya dan dia taati suaminya, ya, qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Jadi kita seorang istri wajib mentaati suaminya. Begitupun membahagiakan suaminya, membahagiakan dalam arti memenuhi kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan dalam arti fisik, baik kebutuhan dalam arti dalam arti orang bilang batin. Ya, oleh karenanya apabila seorang wanita didekati oleh istrinya, kemudian sang suami mengajaknya untuk bercampur, lalu istri tersebut tidak mau, maka wanita tersebut akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Ini kaitannya dengan hak suami juga. Begitupun misalnya hak suami adalah istri menjaga hartanya, mendidik anak-anaknya, merapihkan rumahnya. Ini diantara hak-hak suami. Ya, dihormati, didengar, ditaati hak suami. Adapun hak istri, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf", pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Jadi istri berhak mendapatkan pergaulan yang baik dari suami. Yang selanjutnya, istri punya hak dari suami adalah hak nafkah. Baik itu nafkah berupa makanan, minuman, ya, sandang, pangan, papan, itu tempat tinggal, itu adalah kewajiban suami. Begitupun diantara hak istri adalah mendapatkan nasihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Adapun mendidik anak, ini pembahasan yang sangat panjang sekali, ya. Tetapi hendaknya kita selalu mendekatkan anak-anak kita dengan agama Islam, yang mengajarkan mereka Al-Quran. Kalaupun kita tidak fasih membaca Al-Quran, kita antarkan mereka ke sekolah-sekolah Al-Quran. Kita ajak mereka, perintahkan sholat di usia 7 tahun, dipukul di usia 10 tahun, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Nah, ini Pak Ustadz, saya mau bertanya nih Pak Ustadz, tentang ini nih Pak Ustadz, gimana hukumnya nih Pak Ustadz, ya? Yeah. Kan begini Pak Ustadz, ada hari apa itu, jadi di rumah dikasih kue tuh Pak Ustadz. Ternyata kue itu berasal dari pengajian gitu Pak Ustadz, pengajian yang itu jamaahnya iuran kue tuh Pak Ustadz. Jadi ketuanya itu inisiatif mau ngasih makanan ke keluarga kami gitu Pak Ustadz. Nah, ternyata ketuanya itu mungkin nggak musyawarah dulu sama yang lain kan, jamaah yang lain. Sedangkan kue itu berasal dari sokongan dari jamaah yang lain gitu. Apakah kue itu halal nggak buat kita Pak Ustadz? Itu inisiatif cuman ketua doang kan yang ngasih itu, nggak ngasih musyawarah dulu ke jamaah yang lain. Padahal kue itu berasal dari jamaah yang banyak kan Pak Ustadz. Jadi saya udah makan nih Pak Ustadz. Apakah kalau minta ikhlasnya orang tua saya aja yang bisa yang mengasih tahu minta ikhlasnya, nggak perlu saya, karena saya malu Pak Ustadz. Ibu-ibu semua gitu. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Barakallah.
Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab Pak Saifullah ya. Terkadang ada perkara-perkara yang memang dalam agama itu sudah dianggap sebagai satu hal yang biasa, satu hal yang urfi, satu hal yang sifatnya urf. Urf itu adalah kebiasaan. Islam tidak menentang kebiasaan. Islam tidak datang merusak kebiasaan. Tetapi Islam datang merusak kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk dihilangkan dalam Islam. Tetapi terkadang di masyarakat itu ada yang namanya kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah terkadang kita jadi panitia, ada kegiatan masyarakat, lalu dikumpulkan uang untuk membelikan kue, lalu setelahnya kuenya kita berikan karena acara kita berdekatan dengan rumah si A, si B, si C, kasihlah biar mereka dapat kebagian. Dan yang lain pun tidak akan protes. Kenapa tidak akan protes? Karena itu sudah menjadi urf. Urf itu kebiasaan. Misalnya kalau saya di Sumatera Utara ya, di Mandailing, terkadang kita punya acara hajatan. Misalnya setahun yang lalu saya pulang, ada acara hajatan namanya akikah. Saya mengakikah putri saya di Sumatera. Maka kita karena 2 bayi ya, satu lagi bayi adik, keponakan, ada 2 bayi yang diakikah. Maka tentunya ada 2 ekor kambing yang disembelih. Satu kampung itu memasak. Itu milik kami kan. Kami yang punya kambing, kami yang membeli beras dan lain sebagainya. Dimasak bersama-sama di kampung. Menggunakan kayu bakar dan lain sebagainya. Ketika matang, itu makan siang dari apa yang sudah dimasak. Terkadang ada orang yang datang menyaksikan kita sedang memasak, itu panitia inisiatif, mereka katakan, ayo ikut makan bersama kami. Maka orang yang menyaksikan itu ikut makan. Dan itu urf namanya, kebiasaan yang memang kaitannya dengan kearifan lokal, tidak ada unsur riba di dalamnya, tidak ada kezaliman di dalamnya, tetapi lebih kepada karakteristik orang Indonesia yang senang berbagi, saling menghormati dan lain sebagainya. Kecuali memang ada akad di awal. Jangan berikan makanan ini kecuali ke anggota kelompok misalnya. Dan saya rasa jarang ada yang seperti itu. Bahkan mungkin tidak ada. Ketika ada acara, kita kumpul uang, ada kue itu dimakan bersama. Kadang lebihnya pun dibagikan ke anak-anak dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang ketiga, waktunya sudah habis sebenarnya, coba kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah seseorang yang melakukan perkara bid'ah tapi dia tidak tahu itu bid'ah, apakah amalannya tetap sia-sia? Ya tetap berdosa atas ketidaktahuannya. Pertama, amalannya tidak diterima. Tetapi terkadang dia dapat pahala. Pahala apa? Pahala kecintaan. Kadang dia saking cintanya kepada Nabi, dia tidak tahu mengekspresikan kecintaannya bagaimana. Dia nggak ngerti karena dia nggak punya ilmu. Dia dapatkan masyarakatnya mengamalkan satu amalan bid'ah yang dia tidak tahu bahwa itu kebid'ahan. Tapi dia menghadiri acara itu karena kecintaannya dia kepada Nabi. Maka amalan yang dia lakukan tidak ada pahalanya karena tidak ada contohnya dari Nabi. Tetapi rasa cintanya kepada Nabi yang mendorong dia untuk mengikuti acara tersebut karena dia jahil tidak paham, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa saja dia dibalas dengan niatnya tersebut, yaitu karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah alam bisawab, ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah kita kembali lagi di hari Senin dalam rubrik Serambi Nabawi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.